Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Teman-teman yang Bapak hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat memperoleh kesempatan yang sangat berharga dalam hidup ini untuk selalu thalabul ilmi, untuk selalu mengingat Allah, untuk selalu dekat dengan Allah SWT. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita bisa bertemu dengan Rasulullah SAW di hari kiamat nanti, dan kita bersama Rasulullah masuk ke dalam surga Allah SWT. Suatu kenikmatan yang luar biasa manakala kita bisa berjumpa dengan Allah SWT di surganya nanti. Teman-teman yang saya banggakan, alhamdulillah pengajian di sekolah Pasca Sarjana ini sudah tahun ketiga. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang tadi saya sebutkan adalah kita alhamdulillah sampai saat ini beriman kepada Allah. Karena itulah sesungguhnya yang membuat kita tenang, membuat kita damai, membuat kita punya betul-betul pegangan hidup karena kita beriman kepada Allah. Iman dan aman itu suatu hal yang sangat dekat. Manakala kita beriman pada Allah, maka hidup kita akan aman. Tetapi apabila kita tidak beriman pada Allah, maka kita akan selalu gelisah, selalu resah, selalu merasa hampa. Dengan iman inilah kita terus dipupuk iman itu melalui salah satunya pengajian. Orang yang beriman itu orang yang sangat yakin bahwa hidup kita, mati kita, apapun yang kita lakukan itu betul-betul karena izin Allah. Dan Allah akan menjamin kita dalam hidup dan kehidupan ini manakala kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Di tengah-tengah kesibukan kita bekerja, niatkan karena Allah. Jangan sampai kita bekerja dasarnya bukan karena Allah, rugi kita. Niatkan ibadah, kerja itu niatkan ibadah. Nah, lebih khusus lagi, kita hari ini adalah memahami agama. Karena kebahagiaan sebuah keluarga, termasuk keluarga besar SPS, manakala kita memahami ilmu agama dan mengamalkan ilmu agama. Itu jaminan dari Allah.
Apabila suatu keluarga akan dibahagiakan dan dicintai Allah, maka keluarga itu memahami agama dan melaksanakan perintah agama. Dan Allah menjanjikan manakala suatu kaum beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dijamin kebahagiaannya di dunia maupun di akhirat. Jadi sekali lagi, dasarkan karena Allah, niatkan karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Didi menata ruangan karena Allah, Iwan menata arsip karena Allah, Puji menata laporan triwulan karena Allah, Fitra menerima tamu karena Allah. Semuanya harus karena Allah. Kalau bukan karena Allah, kita tidak ada berkahnya hidupnya. Capek dan capek, susah dan susah, gelisah dan gelisah, tetapi nol di hadapan Allah. Tetapi kalau kita karena Allah, akan dicatat innamal a'malu binniyat, dicatat oleh Allah. Letih kita jadi ibadah, duduk kita jadi ibadah, berjalan kita jadi ibadah. Alhamdulillah, setelah 3 tahun kita istiqomah, kita berlindung pada Allah. Bagi kita, istiqomah itu penting. Tidak perlu harus banyak-banyak yang datang ke pengajian itu, tetapi tidak manfaatnya kalau tidak diamalkan. Lebih baik kita itu yang sedikit-sedikit tapi diamalkan. Hari ini kita akan membahas tentang syukur. Allah berfirman tadi dalam surat Ibrahim ayat 7, mengatakan bahwa ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Hari ini kita masih diberi nafas oleh Allah SWT. Banyak sekali teman-teman kita, saudara-saudara kita yang susah napas sekarang. Harus pakai tabung gas. Dan itu pun tidak mudah. Ada yang harus pakai selang. Dibantu nafas itu. Betapa susahnya mereka bernapas. Oleh sebab itu, gunakan nafas ini untuk dzikir pada Allah. Sambil mengurus legalisir, subhanallah. Sambil memberikan minum kepada dosen, subhanallah. Sambil menyiapkan ujian sidang, subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selalu itu yang harus kita lakukan. Subhanallah, Allah akan berikan 10 kebaikan. Walhamdulillah, Allah akan berikan 30 kebaikan. La ilaha illallah, kalau Allah berikan 20 kebaikan. Jadi dzikir sudah berapa ratus ribu kali kebaikan dari Allah. Tapi kalau kita tidak karena Allah, Anda bekerja itu sia-sia. Hanya capek dan capek, hanya letih dan letih, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Tetapi karena kita mengingat Allah, maka akan berbuat tidak baik, Allah cegah. Akan malas, Allah cegah. Jadi dengan selalu menyebut nama Allah, Allah akan bimbing kita. Allah akan beri petunjuk kita. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Selalu tangan kita, kaki kita, pikiran kita, hati kita oleh Allah dibimbing. Sehingga dalam hati kita ada suasana gembira kalau dekat dengan Allah itu. Ada hati yang lapang yang Allah. Karena hati ini adalah perbendaharaan Allah SWT. Jadi bahagia itu bukan karena harta melimpah, tapi karena dia menikmati dan bersyukur dengan hartanya itu. Karena banyak orang yang punya harta tapi jiwanya tidak bahagia. Karena apa? Di sininya tidak ada rasa nikmat. Jadi perbendaharaan Allah itu adanya di hati. Kebahagiaan. Orang yang diberi cucu, anak, itu kalau tidak disyukuri, ya jadi bencana. Kalau enggak dinikmati, jadi malah petaka. Anak itu malah jadi masalah. Punya istri, punya suami, kalau tidak disyukuri, maka jadi ancaman. Bahkan bisa jadi musuh kita. Oleh sebab itu, apapun yang Allah berikan kepada kita, baik suami, istri, anak, tetangga, jabatan, kedudukan, harta, terima dengan syukur. Terima dengan lapang dada. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Apabila kita mensyukuri, minimal ucapan alhamdulillah, Allah akan lipat gandakan. Alhamdulillah. 3 tahun yang lalu, mahasiswa SPS itu sedikit karena integrasi. Tapi kita syukuri, kita layani mereka dengan baik. Alhamdulillah, sekarang 3 kali lipat dari tahun 2024. Datanya ada di Bu ini. Artinya apa? Kalau kita tekuni, kalau kita syukuri pemberian itu, bagaimana cara mensyukurinya? Gunakan kenikmatan itu di jalan Allah. Layani mahasiswa dengan sebaik-baiknya, karena itu adalah nikmat dari Allah. Kita bisa punya mahasiswa baik. Insya Allah bulan September ini akan ada lagi mahasiswa dari Uzbekistan. Insya Allah. Jadi kita Buin hampir punya 100 mahasiswa asing sekarang. Tahun pertama 2024 awal kita hanya beberapa mahasiswa asing. Tapi sekarang alhamdulillah hampir 100 mahasiswa asing. Nikmat apa lagi yang akan kita dustakan? Layani mereka dengan sebaik-baik. Dulu kita mau membuka prodi baru, mau mengembangkan apapun, kita tidak punya dosen. Karena kita harus meminjam ke fakultas. Allah berikan nikmat kepada kita bahwa sekarang kita punya dosen yang bisa membantu kita mengajar di sekolah pasar sarjana. Coba nikmat apa lagi yang akan kau dustakan? Dulu susahnya bukan main, Bu In. Susahnya bukan main untuk mencari dosen. Sekarang hampir setiap saat dosen itu melamar ke SPS.
Sampai kita kebingungan mana yang harus dipilih. Dulu tidak pernah dilirik. Sekarang kita kebingungan menyeleksi dosen. Sampai Ustadz Adi alhamdulillah milih SPS. Pak Rahmat dari Nurul Fikri milih SPS. Pak Edi dari provinsi milih SPS. Pak Sirait dari BJB dan Mandiri milih SPS. Saking Allah sayangnya ke SPS. Kalau tidak disyukuri, maka mereka tidak akan mau ke SPS. Itu nikmat apa tuh yang akan didustakan? Allah berikan luar biasa. Dosennya kita punya sekarang, mahasiswanya banyak, alhamdulillah. Syukuri itu. Saya berkata pada Bu In, kita harus tetap istiqomah, mempertahankan kualitas layanan. Alhamdulillah sekarang ada Bu Yulianti membantu kita. Makanya saya dengan Bu Yulianti setiap saat komunikasi, yuk bagaimana kita mempertahankan kualitas layanan kepada dosen, kepada mahasiswa, kepada diri kita juga. Alhamdulillah hari ini batiknya bagus tuh, Irwan. Itu syukuri. Syukuri. Nikmat apa lagi yang akan kita dustakan? Kita sedang menata kampus kita. Syukuri. Syukuri. Kalau nggak disyukuri, Pak Didi, ya akan jadi masalah terus. Kenapa kita sekarang bisa berjalan? Karena Allah ridho. Karena Allah ridho. Karena Allah sayang. Makanya manfaatkan semua potensi itu untuk mencari keridhaan Allah. Saya sarankan, saya himbau, stop pada saat menjelang sholat itu 5 menit aja lah. Tuliskan sedang sholat atau sedang istirahat. Karena kita diciptakan ke dunia ini untuk ibadah. Dan ibadah yang pertama kali ditanya oleh Allah itu sholat. Bukan zakat, bukan puasa, bukan haji, bukan sholat. Yang pertama kali dihisab itu sholat. Kalau sholatnya baik, insya Allah yang lainnya baik. Karena sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Kalau sholatnya itu tidak baik, maka akan dikoreksi terus yang lainnya. Jadi entry point yang masuk Allah memeriksa itu sholatnya. Ya, mengapa Bapak ingin setiap saat bersama-sama tuh ingin dari hati ke hati. Yuk kita sama-sama saling mengingatkan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Karena tidak ada yang sempurna manusia itu, ya kan? Jadi kita saling mengingatkan. Dan kita ingin semuanya masuk surga. Pak Iwan ingin masuk surga kan, Pak Iwan? Bismillah, Pak Iwan. Bismillah. Dan berjumpa dengan Allah di surga itu, Masya Allah, nikmat yang tidak bisa digambarkan dengan mata, nggak bisa didengar oleh telinga. Itu saking nikmat. Teman-teman yang Bapak cintai, jadi sekali lagi syukuri. Bagaimana cara mensyukurnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi setiap peristiwa apapun kita lihat dari sisi yang positif. Kalau kita melihat sesuatu dari sisi yang positif, yang baik,
berhusnuzon pada Allah, insya Allah Allah akan selesaikan masalah itu. Bagi yang kena musibah, sabar lalu syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Jaga kesehatan, jaga makan yang baik, olahraga yang baik. Ingat, tubuh kita ini punya hak. Kemarin Bapak diperiksa di sana, harus olahraga katanya. Jadi olahraga itu bentuknya adalah bentuk syukur kepada Allah, kita menjaga kesehatan kita. Dia yang nanti kita olahraga akan minggu depan ya, insya Allah. Itu adalah bentuk syukur pada Allah bahwa kita menjaga kesehatan. Ku anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu dan keluargamu katanya. Artinya kalau kita sakit ya ke dokter, itu rasa syukur kita. Jangan dibiarkan, karena kita bukan ahlinya. Nanti yang menyembuhkan siapa? Allah, bukan dokter. Wasilah itu mah, jalan, tapi Allah yang menyembuhkan itu. Yang sering tahajud, Wan, jangan sakit, Wan. Coba cek orang yang sering tahajud, orang yang sering saum itu jarang sakit. Karena apa? Allah jaga. Allah jaga. Jadi kalau kita tidak menjaganya, ya tadi, tidak mensyukurinya, maka tunggulah adab dari Allah. Naudzubillah min dzalik. Jadi yuk kita sama-sama banyak membaca istighfar, membaca sholawat, membaca hamdalah dalam setiap aktivitas itu, sehingga kita dijaga oleh Allah SWT. Di samping itu kita gunakan seluruh nikmat Allah itu untuk jalan kita menuju Allah. Ingat Bapak Ibu, kita itu akan kembali ke Allah. Kita dari Allah akan kembali ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita diciptakan oleh Allah, maka akan kembali ke Allah. Nah, nunggu yang sudah meninggal, nunggu di alam barzah. Nanti ketemu dengan Allah di surga. Yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dijamin masuk surga. Ketemu dengan Allah, kita kembali kepada Allah. Nah, yang banyak berbuat tidak sesuai dengan aturan Allah, digodok dulu di neraka. Jadi setelah hilang itunya, noda-nodanya, maka diangkat oleh Allah ke surganya, kembali kepada Allah. Nah, ada yang ke surga itu karena apa? Karena Allah ridho. Karena apa? Kalau dibandingkan dengan usaha kita sholat, tidak seberapa dibanding nikmat Allah. Zakat kita tidak seberapa dibanding nikmat Allah. Haji kita, umroh kita tidak seberapa dibanding nikmat Allah. Itu dari nafas aja. Dari satu aja nikmat nafas. Masya Allah, Masya Allah. Tidak akan terbeli dengan sholat kita ribuan rakaat. Tidak terbeli dengan zakat kita ratusan juta. Tidak terbeli dengan kita saum Ramadan. Tidak terbeli dengan kita infak. Tidak akan terbeli. Nafas itu tidak akan terbeli. Satu hembusan nafas tidak akan terbeli. Kalau kita masuk surga, itu karena Allah ridho. Jadi mari kita cari ridha Allah. Apa bentuk ridha Allah itu? Kita selalu ada dalam perintah, jalan Shiratal Mustaqim. Itu diridho. Tapi kalau Allah nggak ridho, pengajian pun susah, sholat pun susah, infak pun susah,
Senyum pun susah. Kerja pun susah, semua susah. Semua itu berat. Kenapa? Hatinya tidak dekat dengan Allah. Tapi orang yang sakit di rumah sakit, yang dekat dengan Allah, gembira hati. Jangan disangka di rumah sakit itu semuanya menderita. Enggak. Tergantung kepada bagaimana dia bisa dekat dengan Allah. Bahkan ada di zaman modern itu yang sedang di rumah sakit. Karena apa? Di rumah sakit diperhatikan oleh suster, di rumah nggak ada yang perhatikan. Makan teratur, di rumah nggak teratur. Jadi ada yang di penjara itu jauh lebih bahagia. Kenapa? Dia bisa beristighfar, bisa hafid Quran 17 juz. Kita yang nggak di penjara nggak hafal-hafal. Naudzubillah min dzalik. Pas itu syukuri dimanapun kita. Syukuri dimanapun kita. Jangan sampai kita kufur nikmat. Apa bentuk kufur nikmat? Kita tidak menggunakan kenikmatan itu di jalan Allah. Jadi, Wan, punya mata, gunakan mata itu untuk melihat hal-hal yang Allah ridhoi. Secepat ningali pornografi, Wan, astagfirullahaladzim. Iwan, kakinya gunakan untuk ke masjid. Jangan digunakan ke hal-hal yang negatif. Nggak pakai R atau pakai R? Jadi seluruh nikmat yang Allah berikan pada kita, gunakan ke hal-hal yang Allah sukai. Sudah berapa lama kita hidup di dunia ini? Pak Puji berapa usia sekarang? 50 ada. 17. Coba mata kita berapa persen digunakan untuk membaca Quran? Apakah banyak membaca Qurannya atau baca melihat tidak baik? Telinga kita sudah berapa persen mendengarkan kalamullah, nama-nama agung, Asmaul Husna, adzan, mendengar yang ngaji, mendengar yang ceramah dibandingkan dengan mendengar yang negatif. Itu bentuk muhasabah kita. Jadi gunakan seluruh nikmat yang Allah berikan untuk di jalan Allah SWT. Apabila itu dilakukan, insya Allah kita dimanapun, di rumah, di kantor, di masyarakat, akan betul-betul bahagia. Itu janji Allah. Bahkan ditambah lagi nikmat kita. Buin, sekarang kan 300 mahasiswa datang ke SPS. Kalau S3 itu 4 tahun ya. Berarti sekarang tahun 2026. Tambah 4 tahun, Buin. 2030 insya Allah mereka akan terus kita bina. Jadi pada saat saya pensiun, Bu In pensiun, Bu Ilianti pensiun, kita memberikan legacy ke SPS. Nah, bentuk syukur kita, jumlah mahasiswa banyak, jumlah dosen banyak, silahkan lanjutkan. Yang tadinya, mohon maaf harus jujur, susah. Cari mahasiswa susah. Sekarang lanjutkan, silahkan. Silahkan, lanjutkan. Supaya UPI maju, supaya UPI berkembang dengan baik. Biasanya gitu ya Bu ini, kita nggak bangun, lanjutkan. Gitu kan, lanjutkan. Dimanapun kita harus memberikan yang terbaik. Yayasan baik, lanjutkan. Lanjutkan. Itulah kebermanfaatan hidup karena Allah saja.
Semoga Allah ridho pada kita. Mari kita berdoa. Allahumma sholli ala habibina wa syafiina wa karimina wa tubdina ala Muhammad wa salim wa radhiallahu tabaraka wa ta'ala tulis sahabati rasul azmain amin ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Rabbana dzalama anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah tahiyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya kana siratal ladzina Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.